Mike di sini. Setelah sekian lama kami mereview PC dalam bentuk desktop, laptop, hingga tablet, today kita pertama kali nyobain PC yang berwujud handheld console. Ya, berhubung Steam Deck belum keluar di Indonesia, kita udah penasaran nih, sebenarnya enak nggak main game di perangkat handheld seperti ini? Ayo kita lihat. First of all, bagi yang belum tahu, GPD itu bukan Gotham Police Department di film Batman ya, melainkan sebuah perusahaan asal Shenzhen yang punya spesialisasi dalam membuat PC-PC Windows dalam form factor yang sangat mini, terutama dalam wujud handheld gaming console. Barang-barangnya masuk Indo sayangnya belum resmi, jadi sampai sekarang paling tergantung garansi toko dan distributor saja. Nah, pada tahun ini, GPD Win 3 adalah salah satu produk mereka yang paling populer sebagai handheld console PC berbasis Intel Tiger Lake yang performanya patut diperhitungkan. Oke, dalam paket pembelian, link di deskripsi, kita dapat konsolnya sendiri, kitab-kitab, adapter 65 watt, dan tempered glass yang sudah terpasang. Sebenarnya ada juga beberapa toko yang menjual bundling bersama case dan docking station USB-C pasangannya. Dibanding pendahulunya si GPD Win 2 yang lebih mirip laptop mungil, GPD Win 3 punya form factor yang truly menyerupai handheld console macam PSP dan Steam Deck. Hal ini tercapai dengan menyembunyikan keyboard touch sensitifnya di bawah layar slider. Ya, soal keyboard nanti kita bahas lagi ya. Ini mengingatkan kami pada desain HP-HP slider horizontal zaman dulu atau PSP Go. Bedanya, elemen-elemen controller tetap ada di samping kiri dan kanan. Desain yang cukup kreatif dan kelihatan lebih elegan dari sebelumnya. Secara umum, mayoritas bodinya terbuat dari polimer finishing polos dalam pilihan warna abu-abu atau putih, kecuali pada frame layar yang terbuat dari metal dan touchscreen-nya sendiri yang dilapisi kaca Gorilla Glass 5. Sensasi slidingnya pun enak, mengunci di satu posisi yang solid setelah di-slide. Jujur, pertama gue lihat, kirain ini bakal berat banget, tapi ternyata enggak. Lebih enteng dari Steam Deck meski ergonomiknya nggak seenak Switch atau PS Vita yang lebih tipis, terutama jika tangan lu kecil. Untuk main selama setengah jam hingga sejam, menurut kami ini nggak akan bikin gue pegel. Oke, soal layar 5,5 inci, sekilas ini emang kalah dibanding Steam Deck yang berukuran 7 inci, apalagi Switch terbaru yang layarnya udah OLED. Ukurannya nggak lebih besar dari Switch Lite, bahkan ROG Phone 3 punya layar yang lebih lebar. Jelas, dalam ngejalanin Windows 10, ini layar kecil banget. Gue sendiri jelas nggak pernah pakai Windows 10 di touchscreen yang sekecil ini. Butuh sedikit pembiasaan untuk mengoperasikan perangkat ini, bahkan untuk hal basic. Ya, kalau mau ngedit foto atau video di layar sekecil ini, lupakan saja gitu. Otomatis, kalian harus nyambungin GPD Win 3 pada docking station untuk menjadikan setup PC proper jika mau dipakai kerja serius. Haha. Tanpa sengaja, ukuran Pocket PC ini justru memungkinkan GPD Win 3 sebagai solusi mini PC yang elegan tanpa mesti susah-susah install Windows lagi kalau kita pakai Steam Deck. Gue bisa bayangin ini jadi solusi PC portable di mana di rumah maupun di kantor udah punya setup kerja sendiri dan tinggal dibawa dockingnya aja gitu sehari-hari. Hal itu diperkuat dengan interface Thunderbolt 4 yang bahkan bisa-bisa aja kalian colok GPU eksternal pada meja kerja. Fleksibel banget kan? Sebagai tambahan, ada port USB-A 3.2 Gen 2 serta combo audio jack di sisi atas dan slot microSD di sisi kiri. Layout umum tombol controller di sini mengikuti Xbox, yaitu ada DualShock, D-pad, ABXY, L1, L2, R1, R2, Select, Start, tombol Xbox, dan dua tambahan custom button di belakang. Menariknya, kita bisa milih antara dua mode, yaitu mouse dan controller. Misal nih ya, ada pun game yang nggak support controller, di pad kiri tetap bisa dipakai sebagai WASD, sedangkan kendali mouse tetap di kanan. L1 untuk klik kiri, R1 untuk klik kanan. Meskipun ada sensor fingerprint segala, konsol ini nggak punya kamera sama sekali. Yang teramat penting, gimana nih performa gaming? Hoho, seperti yang kita tahu, Intel udah nggak bisa diremehin lagi nih soal grafis integrated mereka di Tiger Lake. Saat ini, Iris Xe G7 yang ada di versi Core i7 ini sanggup menjalani sebagian besar game AAA yang ada di PC pada resolusi HD setting low. Dengan performa grafis kasar sekitar 1,7 teraflops, Iris Xe G7 ini bahkan setara dengan custom GPU yang ada di Steam Deck atau 3 kali lebih kenceng daripada Nintendo Switch yang ada di kisaran setengah teraflops. Meski bukan untuk game yang seberat Cyberpunk, di sini contohnya Control atau SOTR termasuk playable. Karena layarnya yang kecil nih, mau resolusi HD pun tetap kelihatan cakep dan tajam. Jauh banget lah kalau kita terbiasa ngeliat kualitas game handheld sekelas Switch bahkan PS3.
Cuma ya, paling beberapa game aja ada masalah dengan scaling tulisannya. Genshin Impact setting high pun cukup lancar, tapi ya mending sekalian main di HP aja gitu, lebih praktis. Untuk yang butuh akurasi ngebidik seperti PUBG, pakai controller gini sih kurang cocok. Mentok-mentok jadinya nyoba Naraka Blade Point. Rasanya GPD ini lebih didesain buat game-game yang aslinya game konsol, macam Tekken 7 atau Nier Automata gitu. Pada saat-saat itulah rasanya enak banget main pakai konsol portable. Fleksibilitas bermain game ini juga yang jadi kekuatan utama sebuah konsol berbasis Windows. Sayangnya, kami belum coba emulator karena kami sendiri tidak mendukung hal-hal yang mengarah ke pembajakan game. Hehe. By the way, semua game tadi kita uji dalam keadaan nggak nyolok. Terus, apakah ini throttling? First of all, perbedaan skor grafis antara dicolok sama nggak begitu signifikan. CPU-nya memang agak di limit biar nggak overheat. Makanya kalau dilihat dari Cinebench dan stress test, GPD Win 3 lumayan banget nih ya bisa lolos. Terus nggak kerasa panas juga di tangan. Suhu CPU-nya selalu terkendali di bawah 80 derajat, dan karena sistem single fan di belakang, ngebuang panasnya toh ke atas, tangan gue pun nggak pernah merasa panas. Desain manajemen panas yang baik. Performa memuaskan tadi didukung oleh RAM Dual Channel LPDDR4X 16GB, ditemani SSD M.2 2280 1TB. Yes, 1TB. Jadi mau nyimpen game apapun, ini lebih luas daripada Steam Deck varian paling tinggi sekalipun. Kalau itu masih kurang dan males bongkar buat upgrade SSD, tambahin aja microSD. Anyway, kita nggak bongkar dulu ya, soalnya ini pinjeman. Nggak usah ditanya lagi, perangkat ini punya haptic feedback getar-getar dan gyroscope selayaknya controller konsol. Nge-slide layar ke atas, keyboard mini touch sensitif dengan backlit tentu nggak nyaman dipakai ngetik, karena jempol kita mesti stretching jauh karena terhalang gamepad di kiri kanan. Tetapi, ini tetaplah solusi yang lebih baik ketimbang ngetik di layar, yaitu sama sekali nggak makan tempat saat mau pakai keyboard sambil ngegame dan browsing. Nah, kelemahan terbesar konsol Windows macam ini kalau dibandingin konsol portable dedicated lainnya adalah daya tahan baterai. Bayangin, main game di performa maksimal bikin baterainya ludes dalam waktu 2 jam saja. 5 jam untuk streaming video normal. So, nggak mungkin nih kalian ngegame di luar rumah tanpa bawa charger. Ngecas dari kosong sampai penuh, butuh waktu 1,5 jam, namun kalian ya jelas bisa main sambil ngecas ya tanpa masalah. Mikrofon ada, speaker stereo di kiri kanan bawah, meski ya jauh lebih mending kalian connect headset Bluetooth buat main game. Secara praktis, GPD Win 3 yang harganya 2 kali lebih mahal dari PS5 ini kami rasa worth it jika digunakan oleh tangan yang tepat, yaitu sebagai mini PC portable powerful pengganti laptop yang tetap bisa dipakai dan dipakai main sebagai konsol di luar rumah. Dalam hal itu, GPD Win 3 hampir nggak tertandingi, termasuk dalam pilihan game yang bisa dimainin terutama bila kalian sudah terlalu melekat pada ekosistem gaming di PC. Singkat cerita, ini bukan sesuatu buat kaum mendang-mending, niche banget gitu pasarnya. Kalau cuma sekedar mau main game-game PC tanpa kemampuan docking Thunderbolt untuk memanfaatkan kekuatan penuh Windows 10, mending nunggu Steam Deck aja nanti, yang semoga harganya jauh lebih murah. Kalau enggak ya, mending beli laptop gitu. Haha. Itu dulu aja pengalaman unik kami dengan GPD Win 3. Kira-kira gimana? Ya, kalau tetap mau mendang-mending, silakan mendang-mending di komentar. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.